pertama kita buat menu option. Caranya kita buka Android Studio, kita langsung pakai Android Studio saja. Kita pilih create new project, kita pilih empty activity. Sebenarnya kita bisa pilih yang ini ya, bottom atau basic, tapi lebih mudahnya kita pakai empty saja ya, empty activity. Nanti kita tambahkan menu option. Menu optionnya seperti ini ya. Kita pilih empty activity, kita next, kita namakan dia misalkan menu option TI4C ya. Kita atur lokasi simpannya ya, option ya. Jadi nanti nama aplikasi kita adalah menu option TI4C, kemudian ini lokasi simpannya, ini nama package ya, bahasa yang kita gunakan masih Java dulu, kemudian kita finish dan kita tunggu Gradle aplikasinya. Ini masih Gradle ya, kita tunggu. Masih Gradle ya. Ini konfigurasi project ya, masih Gradle ini, kita tunggu. Proses running, oke beres. Nah, setelah proses Gradle-nya ini selesai ya, kita buat tampilan dulu. Jadi supaya kita membedakan mana menu option 1 ya, ketika kita klik option, pilihan misalkan layar 1 atau halaman 1, dia membuka halaman 1 seperti itu. Nah, di sini kita lihat di coding ini adalah contoh aplikasi menggunakan option menu ya, kira-kira di layout utamanya yang ini ya. Nah, ini kita akan buat kita ganti layoutnya menjadi relative layout dulu ya, biar lebih bagus tampilannya. Kemudian kita ganti teksnya ya, kita drag teksnya ke tengah, kita ubah tulisannya ya menjadi ini halaman pertama misalkan ya. Kita akan ubah tulisannya sedikit supaya agak beda. Kita ubah warnanya misalkan menjadi merah, kemudian kita naikkan ukurannya ya, jadi misalkan 24, kemudian kita pilih tekstilnya bold. Oke, kira-kira seperti ini halaman pertamanya ya. Kemudian kita akan buat menu ya. Nah, di bagian menu ini kalau dipakai ADT, dia sudah ada foldernya ya, sudah ada folder menu. Nah, kalau di Android Studio belum ada, kita harus buat ya. Dia ada di res ya. Nanti di res di sini kita buatkan ya. Jadi klik kanan, new,
kemudian directory ya. Sekali lagi untuk bikin folder menu, kita klik kanan di res, new, kemudian directory, kita namakan menu. Oke, seperti ini. Nah, di dalam menu ini kita klik kanan lagi, kemudian new, kemudian kita menu resource file. Oke, ini dia, misalkan kita namakan dia main. Artinya ini adalah menu yang akan ditampilkan di main ya. Kita boleh namakan apa saja nama menunya ya. Jadi misalkan di sini kita namakan dia main ya. Nah, ini nanti kita tambahkan di sini ada dua fungsi item ya. Item ini kita akan gunakan ya untuk mainnya. Jadi di dalam sini. Oke. Dalam menu nanti di sini ada tulis ya. Ada profil keluar tuh yang seperti ini ya. Jadi ketika kita klik dia muncul. Nah, ini kalau never ini kita hapus saja karena dia otomatis nanti saat klik baru dia muncul ya, seperti itu. Jadi ini tulisan, ini ID-nya, oke, ID profil sama dengan ID button seperti itu. Nah, ini ID keluar ketika kita klik keluar. Nah, ini tulisannya ya. Di bawah ini title-nya ini adalah tulisan. Jadi tulisan profil ini ambil dari sini, tulisan keluar ngambil dari sini. Nah, itu sudah dua fungsi ya. Nah, sekarang di bagian kelasnya ya, di bagian kelasnya, nah kita tambahkan ini juga ya. Kita tambahkan create menu ya. Kalau di ADT ini sudah ada ya coding ini, tapi kalau di Android Studio belum ada. Jadi di bawah layout ini di kurung kerawalnya kita tambahkan ini ya. Nah, nanti kita tambah dulu baru nanti saya jelaskan ya. Copy. Nah, di bawah kelasnya ini sini ya. Nah, ini sepertinya satu ya. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya kita akan menambahkan sebuah menu ya, menu di layout activity main ya, di layout activity main. Nah, menu itu namanya apa nanti ya? Namanya adalah main seperti ini ya. Jadi nama ini itu nama yang file ini. Nah, menu itemnya adalah yang tadi di dalam layoutnya ya, di dalam menunya ini ada item apa. Nah, ini yang ditulis di sini. Jadi menu itemnya ada dua ya, ID profil, item profil dan item keluar. Nah, kalau item profil kita pilih ya, menu item profil kita pilih, maka dia akan menjalankan kelas profil atau activity profil nantinya. Kalau kita pilih yang keluar, maka dia menjalankan method exit. Nah, method exitnya ada di bawah sini ya, yaitu alert dialog apakah ini keluar atau tidak ya, dan seterusnya. Oke, nah ini kita tambahkan dulu widgetnya ya, kelasnya, import kelasnya, menu item ya, intent, kemudian alert dialog interface ya. Oke, beres nih. Nah, jadi di sini berdasarkan menu main ya, menu main itu ada dua pilihan, yaitu profil dan keluar. Nah, kalau kita pilih profil, dia menjalankan activity atau kelas keluar, kelas profil. Berarti kita akan buat ya, kita harus buat activity baru namanya profil ya. Kita klik kanan saja di package new, kemudian kita pilih activity, pilih empty activity. Nah, kita namakan dia profil sesuai dengan yang ini ya, profil. Kita finish. Oke, berarti ini sudah tidak error ya. Oke, kita tutup saja, membiarkan sajalah. Nanti profil ini kita buatkan, misalkan tambahkan sebuah gambar ya, biar lebih mudah supaya bisa membedakan juga. Coba kita tambahkan sebuah gambar ya, misalkan logo DB Istiqom lah, Istiqom. Kita masukkan ini saja ya, kita pindahkan ke drawable ya. Sekali lagi gambar disimpan di drawable, berarti di C,
user ya, nama laptop, kemudian ada studio project, pemrograman 4C, menu option ya, app, strc, main, rest, drawable ya. Nah di sini kita namakan dia saja toko ya, biar tidak panjang. Oke, seperti itu. Nah di sini kita akan drag image view ya, image view, dan kita akan masukkan logo ya. Oke, seperti ini. Nah, untuk layoutnya kita akan ganti dengan relative layout ya. Ini kita drag ke sini saja. Ini kita bisa besarkan. Apakah menu yang tadi, apakah menu yang ini muncul lagi di bagian profil? Tidak ya, tentu tidak. Kenapa? Karena ini hanya berfungsi atau berlaku untuk yang di layar main ini ya, activity main ini saja. Nah ini nanti kita tambahkan, jangan lupa kalau exit itu ya, exit finishnya ini adalah finish affinity ya, affinity, supaya dia menutup semua kelasnya. Oke, nah ini kita coba buat ini dulu, dan kita coba build APK ya. Build APK. Jadi kita menambahkan mulai dari menu ya. Nah ini untuk menu itemnya, untuk pilih item ya. Nah, kalau keluar dia menjelaskan exit ya. Jadi menu optionnya bisa banyak ya, bisa lebih dari 2. Ini tergantung nanti ada berapa layar. Oke, masih menunggu build APK-nya. Oke, jika sudah sukses seperti ini, kita klik locate ya untuk membuka lokasi file APK-nya. Ya, ini sama saja ya. Saya tadi masukkan gambar ya. Jadi kita coba buat sebuah profil lagi ya. Ini dia. Kita debugnya kita drag ya. APK-nya kita drag ke sini. Dan kita tunggu proses install di emulator ya. Ini sementara install. Oke, berhasil install, kita coba jalankan. Oke, ini dia, ini halaman pertama ya. Nah, ini menu option kita ada di sini. Oke. Nah, ada profil dan keluar ya. Kalau kita profil, berarti dia akan menampilkan logo Stikom. Ini kenapa di sini? Karena kita punya tampilannya adalah landscape tadi ya. Kalau kita balikkan ke portrait, mungkin kedudukannya akan mirip ya, sama dengan yang tadi kita atur. Ini sekarang tidak ada menu option di sini ya kan? Nah, tadi menu optionnya cuma ada di sini ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menambahkan sebuah menu option juga di situ gitu ya. Jadi masing-masing layar mempunyai menu optionnya masing-masing. Nah, ini kita bisa tambahkan klik kanan di folder menu, new, kemudian menu resource ya. Nah, misalkan kita nama dia profil. Artinya apa? Artinya nanti dia berada di layout profil ya. Nah, ini untuk codingnya kita bisa pakai yang tadi ya. Item ini kita copy, kita ke profil, kita pastikan ya,
Cuman berbedanya adalah di sini misalkan kita ketik home ya. Apakah boleh keluar ada, boleh tidak, itu terserah kita ya. Bisa boleh Anda tambahkan keluar juga atau tidak. Nah, ini tulisannya misalkan home ya. Nah, jadi nanti tulisannya nanti ada home dan keluar ya. Untuk kelasnya ini ya, kelasnya kita bisa kopikan dari sini ya, create new item ini ya, menu item ini sampai di yang keluar ini ya. Ini kita bisa tambahkan di sini di bawah kurung kurawal. Oke. Nah, kemudian perhatikan di sini, kita lihat di sini ya, dia menu itemnya ya, menu item tadi kita akan ngambil dari kita belum kopikan yang create ya, kita harus copy dari create ya. Nah, ini jangan lupa copy yang create menu ya. Nah, di sini. Oke, nah lihat nama menunya adalah profil ya. Jadi jangan pakai yang main. Kalau kita pakai main, maka nanti dia akan tampil yang tadi ya, tampil yang ini, pilihan profil dan keluar. Tapi kalau kita ganti dengan profil, maka dia akan ambil item yang ini, home dan keluar ya. Nah, ini kita ganti ya, ID home. Oke, kita perhatikan nama ini ya, ID home. Oke, dia akan menjalankan kelas main activity ya. Jadi ketika kita klik item home, dia akan membuka kelas ini ya, atau menampilkan tampilan ini seperti itu. Nah, kalau keluar dia tetap keluar ya. Nah, nanti di sini kita ubah, di sini kelas yang aktif bukan main activity tapi profil ya. Jadi kita ganti dengan profil affinity ya, affinity. Jadi biar kita keluar di sini tapi semua kelas yang menyangkut satu package ini akan tertutup seperti itu. Jadi sekali lagi, on create menunya kita harus sesuaikan nama menunya ya. Kemudian untuk menu itemnya kita sesuaikan dengan menu yang kita buat di layout menunya itu ya. Nah, ini coba kita build. Jadi nanti di sekali lagi menu optionnya untuk di profil adalah home dan keluar, sedangkan di menu utamanya adalah profil dan keluar ya. Oke, kita coba build APK ulang. Si Gradle APK ya. Oke, kita klik locate dan kita coba menjalankan di sini lagi ya, install lagi. Dia kita install lagi, tinggal drag saja ya, drag drop saja, tarik dan lepas. Jadi dia install lagi di sini. Oke, dia sementara menginstal aplikasi ulang. Oke, kita coba jalankan. Nah, di sini tadi profil dan keluar ya. Kalau kita klik profil, maka dia muncul seperti ini. Nah, sini sudah ada menu optionnya ya. Tapi home dan keluar. Kalau kita home, maka dia kembali ke halaman pertama. Kita ke profil ya, dia balik ke halaman profil yang kedua, dan kalau kita keluar maka dia akan menutup semua ya. Jadi sekali lagi jangan lupa kalau di finish ya, kita tambahkan finish affinity ya, seperti ini. Oke, ya, tambahkan finish affinity. Itu adalah cara membuat menu option di Android Studio supaya mengurangi tombol ya, tombol-tombol yang banyak. Kita bisa minimal dengan klik pada titik 3 seperti itu ya, option.
Nah, yang berikut ini kita akan buat menu tab ya. Kalau menu tab ini ada dibagi seperti kolom lah ya, seperti itu. Nah, jadi kita bisa bikin beberapa tab ya. Cuman kalau di Android Studio memang tabnya tidak terlalu bagus ya, tidak seperti ADT ya, seperti itu. Tapi kita coba buat saja ya menu tab ini. Nah, cara yang pertama kita buka Android Studio, kita buat project baru. Nah, kita pilih empty activity saja ya. Nah, tabnya seperti ini ya teman-teman ya. Tapi kita tidak usah pilih yang ini, kita coba pilih yang menu empty activity saja. Kita next, kemudian kita namakan dia menu tab TI4C ya. Oke, seperti ini. Foldernya kita buat menu tab saja. Oke, jadi ini nama aplikasinya, ini nama package-nya, ini lokasi simpan, bahasa yang kita gunakan masih bahasa Java. Kita klik finish. Kita tunggu proses Gradle-nya ya. Nah, kalau sudah seperti ini, nah kita tidak akan menggunakan layar ini ya sebenarnya. Jadi kita akan buat dua activity baru ya, Misalkan jadi caranya kita klik kanan di package, new, kemudian activity, pilih empty activity ya. Misalkan kita namakan dia tab 1. Ya. Kita finish. Nah, tab 1 ini coba kita akan desain dia ya dengan tulisan saja ya. Text view kita drag seperti ini. Ya. Kita ganti layoutnya menjadi relative layout. Oke, coba kita sekali lagi. Oke, sudah bisa ya. Kita besarkan sedikit. Kita ganti tulisannya ya. Teksnya menjadi ini halaman 1 ya. Kita ganti warnanya misalkan merah, kemudian ukurannya kita ubah menjadi 18, tekstilnya kita kasih bold ya. Kita besarkan lagi lah ya tulisannya. Oke, kira-kira beginilah ya. Oke, kita text alignment-nya kita kasih center ya, biar dia di tengah seperti ini ya. Oke, untuk kelasnya kita biarkan seperti ini saja. Oke, jadi ini halaman 1. Nah, kita tambahkan sebuah activity lagi ya. Klik kanan new, activity, pilih empty activity saja. Kita namakan dia tab 2 ya. Kita finish. Nah, untuk tab 2 ini layoutnya kita akan desain misalkan halaman 2 ya, contoh. Kita ubah layoutnya ya menjadi relatif saja. Oke, text view-nya kita drag ke sini.
Jadi kita sudah desain tampilan untuk tab satunya. Untuk tab 2 kita coba desain lagi ya. Tadi halaman 1, ini kita coba buat jadi ini halaman 2 ya. Kemudian hurufnya misalkan kita ganti ke warna biru ya. Kemudian hurufnya kita ubah ukurannya ya menjadi 24 misalkan. Kita letakkan seperti ini. Teksnya untuk style kita bold dan italic ya, coba biar agak beda sedikit. Oke, sudah. Jadi ini tab 1, ini tab 2 ya. Tab 1 seperti ini. Kita coba besarkan sedikit ya, misalnya 24 ya, sama. Oke, selanjutnya sudah kita buat seperti ini ya. Nah, untuk main activity-nya ya, di main activity-nya kita kopikan tab saja ya, tab seperti ini. Oke. Kemudian di main activity ya. Nah, ini untuk layout-nya. Untuk layout ini kita hapus ya, set content view layout main ini ya, karena kita tidak menggunakan layout main ya, seperti itu. Nah, ini kita ganti dengan tab activity ya. Kita pakai tab activity seperti ini ya. Nah, kemudian kita tambahkan tab post ya dan intent. Oke, selesai ya. Jadi tab post di sini adalah tab yang pertama, misalkan kita identifikasi namanya 1 ya, ini tulisannya yang di atas tab itu namanya home, itu dia menjalankan tab 1 ya. Kemudian misalkan yang ini misalkan oke, kita ganti ini aja lah 1 ya, yang ini hal 2 lah ya. Jadi tulisannya nanti halaman 1 dan halaman 2 ya, kira-kira gitu ya. Dia punya tulisan tab ya untuk title-nya lah itu. Jadi tab 1 dia akan menjalankan activity tab 1, ini dia ya, yang tampilannya seperti ini. Sedangkan di tab 2 kalau kita klik maka dia akan menjalankan tampilan ini ya. Kita coba build APK. Jadi sekali lagi jangan lupa hapus yang layout main-nya tadi ya. Kita build APK ya, build bundle, build APK, dan kita tunggu proses build-nya. Sedangkan yang nama tag 1 dan 2 ini itu cuma identifikasi saja ya, ini tidak ada berpengaruh apa, cuman kita harus tambahkan ya, kita harus tambahkan identifikasinya saja. Yang berpengaruh nanti adalah title-nya atau indikatornya yang di sini ya, yang di bawah ini. Lalu kalau klik yang ini maka dia muncul atau menjalankan kelas mana. Nah, ini sudah beres build APK-nya, kita klik locate dan kita buka ini ya, emulator. Kita coba install di sini, drag drop saja di proses install di sini ya. Menu tabnya mungkin pada Android Studio menu tabnya kurang terlalu bagus ya mungkin ya. Kita coba lihat. Oke, berhasil diinstal. Kita coba jalankan. Baik, seperti ini ya. Jadi tabnya di atas ini ya. Kalau kita pilih hal 1 ya, halaman 1 di halaman 1. Halaman 2 seperti ini ya. Jadi ini menu tab pada Android Studio. Kalau kita mau tambahkan satu lagi, berarti kita buat misalkan profil ya. Kita tambahkan sebuah tab baru namanya profil. Kita coba buat ya. Klik kanan di package, kemudian new. Kita pilih activity, empty activity ya, kita pilih empty activity. Misalkan kita namakan dia profil ya. Nah, profil ini untuk kelasnya tidak usah kita utak-atik ya.
kita coba tambahkan sebuah gambar ya. Jadi sini aja. Kita buka picture ya. Sudah benar tadi. Kita copy saja drawable ini. Ya, kita ke C. Dan user, nama laptop, studio project, menu tab ya. app src main rest drawable ya. Nah, kita pastikan logo di situ. Oke, dan kita coba drag gambarnya ya ke profil sini. Oke, kita ubah layoutnya menjadi relatif layout saja. Oke, seperti ini. Kita drag, sorry, saya salah pilihnya ya. Coba kita ulangi lagi image view logo ya. Oke, nah ini benar. Kita ubah ke relatif mudah. Kita coba besarkan sedikit logonya. Oke, seperti ini ya. Nah, nanti di bagian main activity-nya kita tambahkan dari sini host add tab-nya ini ya. Nah, kita tambahkan ke bawah seperti ini. Misalkan kita identifikasi dia namanya 3 ya. Nah, untuk halnya ini ya, untuk title-nya itu kita misalkan namanya profil. Nah, ini menjalankan kelas apa? Menjalankan kelas profil ya. Jadi ketika kita klik profil, dia akan menjalankan activity ini, kelas profil ini yang tampilannya adalah ini ya. Nah, kita coba build APK ulang. Sementara build APK kita tunggu. Oke, kita klik locate. Kita minimize ini saja ya. Dan kita drag ke sini. Dia akan install ulang di sini ya. Sementara proses install lagi untuk penambahan tab baru itu tadi ya. Oke, sudah, kita coba jalankan. Nah, sudah ada 3 tab ya. Halaman 1, halaman 2, dan profil ya, seperti itu. Jadi itu cara membuat menu tab pada Android Studio ya.